Oke, di video kali ini gua bakal buat video ya antara handphone ini dengan HP yang satu ini. Ini adalah perbandingan yang dimana perbandingan ini cocok buat kaum-kaum yang kere hore ya. So, budget lu 1 juta atau under 1 juta atau 1 jutaan sekian sekian sekian, beda tipis ya, lu bisa pilih ini atau ini atau ini. Antara pilihan ini, apa sih Bang, lu dari tadi ngomong apa sih? So, dengan budget kere hore di tahun 2025, kalian tuh ada dua segmen untuk urusan display. Yang pertama, lu dikasih layar yang bening banget kayak Samsung yang satu ini ya. Ini layarnya bening parah ya. Lu bisa lihat ini layar perfect parah. Bahkan kalau kita bandingkan dengan iPhone 11, iPhone XR, gue lebih suka layar yang ada di Samsung ini, dan Samsung ini harganya murah parah. Nah, sedangkan yang kedua segmennya adalah lu dikasih layar 120 Hz-nya, cuman layarnya tidak sebening yang ada di sini. Layarnya belum AMOLED ya. Nah, karena budgetnya pas-pasan, kira-kira kalau disuruh pilih, lu pilih mana? Antara ini atau ini? Karena gini, kedua HP ini sama-sama murah, cuman punya nilai sentimen tersendiri lah. Satu yang pengen enak banget dilihat, satu ya mungkin butuh spek lebih sedikit lah dibandingkan ini. Nah, gue kasih gambaran aja. Ini kita coba fullin dulu brightness-nya ya. Karena video ini lebih menyinggung soal display. Entah kenapa gue paling suka banget bahas display cuy. Kalau kita bahas display, wah seru gitu. Lo bisa lihat di sini, layarnya view angle-nya luas sekali ya. Jadi kontras warna tidak terpengaruh dari sudut manapun kalian melihat. Kalau ini agak sedikit terpengaruh ya, karena layar IPS itu dia masih pakai backlight di belakang. Gue nggak perlu jelasin, nah ini udah tahun kuno ngebahas masalah beginian. Tapi intinya gini, lo dikasih layar AMOLED versus layar yang belum AMOLED, kalian pilih mana? Tapi yang ini belum 120 Hz, ini sudah 120 Hz. Kalian pilih yang mana? Oke, gua kasih tahu tipis-tipis aja. Kalau lu ambil kayak Samsung model yang layarnya bening kayak gini, ini tuh salah satu HP yang menurut gua nyaman untuk yang hanya buat visualisasi aja, kayak lu nonton video, kayak lu kayak cuman apa ya, baca-baca artikel. Nah, kalau lu ada di segmen kayak gitu, lu ambil yang layarnya bening dari AMOLED ini. Kenapa? Karena ketika lu scrolling baca ya, bukan visual, ini nih bikin mata nyaman dan lebih enak lah dipakai dalam segala kondisi cahaya ya, maupun terang, gelap, dan lain-lain. Sedangkan yang ini lebih ke pemakaian yang speknya sedikit lebih oke. Contoh, gua pakai HP sedikit lebih berat bang. Gua lebih apa ya, lebih gacor lah pakai HP. WA gua banyak grup keluarga gua banyak diskusi tentang kiamat bang. Nah, kalau lu ada di kondisi seperti itu, handphone Samsung yang layar AMOLED itu performanya biasa aja anjir. Kayak lu, ini gambarannya gini. Ini Poco ya. Ini Poco X6, ini Samsung A50 ya. Sorry, gue lupa ngasih tahu di awal video. Ini adalah Samsung A50, ini adalah Poco X6. Ini hanya gambaran aja ya, dua segmen yang berbeda tapi sama-sama murah. Nah, handphone yang ada di Poco ini lebih ngejual performa jauh di atas si Samsung ini. Dari sisi baterainya gue lebih suka ini ya, pengecasan gue lebih suka ini, dan dari sisi layar kenyamanan seri kalau menurut gue ya. Ini 120 Hz, ini belum, tapi ini AMOLED boy. Nah, kalau lu ada di kondisi lu suka scrolling TikTok, lu suka ngedit tipis-tipis, gue saranin lu ambil handphone yang speknya lebih tinggi. Kadang gini, kalau lu budget pas-pasan, ada beberapa poin yang harus kalian korbankan, kayak performanya itu ditingkatkan tapi kualitas displaynya mungkin direndahin sedikit. Kayak ini belum AMOLED tapi dikasih performa yang lebih dari ini. Ini segmen yang berbeda juga sebenarnya karena beda tahun juga. Cuman kalau kita lihat dari harganya masih satu cluster lah ya. Kayak lu dapat RAM yang 6, ini juga 6. Yang ini full set mulus, kayak beda-beda tipis parah gitu harganya. Nah, kalau lu butuh performa untuk pemakaian mungkin 1 tahun ke depan, gue saranin ini ya. Tapi kalau lu nggak butuh performa, lu hanya butuh HP kedua aja. Gue cuma butuh HP kedua, dan HP kedua itu cuma buat kayak sesekali hotspotan mungkin ya, karena lu pakai HP Intar, it's okay. Atau mungkin lu ya HP kerjaan utama lu buat HP kerjaan, yang kedua buat pribadi, cuman buat scroll tipis-tipis. Kayak gini masih masuk. Nah, sedangkan yang ini buat orang yang dananya pas-pasan dan pengen cuman punya satu HP, ini masih masuk ke kategori untuk pemakaian daily.
Ya, karena performanya sedikit lebih top tier dibandingkan ini ya, tipis, tapi ini lebih enak lah. Dan gue juga ngetes ini lebih satset. Nah, untuk perekaman video, foto dan lain-lain, ini balik lagi lah, lu sukanya kontrasnya seperti apa. Ini hanya permainan kontras aja, karena kualitas tuh beda-beda tipis aja gitu. Karena sensor kameranya nggak besar-besar amat, kayak beda-beda tipis aja. Gue nggak bisa bilang kamera ini lebih baik, gue nggak bisa bilang kamera ini lebih baik. Cuman gue kasih kesimpulannya gini, biar nggak berbelit-belit video ya. Kalau lu beli Samsung harga 1 juta atau under 1 juta, lu bisa dapat layar yang nyaman, ya, tapi performanya biasa saja. Kalau lu modal 1 jutaan ya atau under 1 juta, lu bisa cari merek-merek dari Poco, Infinix. Ya, layarnya memang mereka rata-rata belum AMOLED, tapi lu dikasih performa yang jauh lebih jos ketimbang si Samsung punya. So, buat lu di luaran sana yang belum nyoba pakai Poco, Infinix, atau Android di luar Samsung, lu coba aja. Lu coba aja hijrah tipis-tipis dulu, dikit-dikit nyoba, icip-icip aja, ya kan. Performanya itu lumayan berasa banget buat daily. Nah, kalau lu suruh pilih ya, gua cuman punya kesempatan untuk punya HP satu untuk 1 tahun ke depan, gue bakal pilih ini, Poco X6. Karena videonya masih kepake sama gua, video recordingnya masih bagus, dia ada stabilisasinya lebih bagus dibandingkan ini dikit. Ini lebih ke fitur aja ya, software ya. Sebenarnya lewat editing juga bisa ya, cuman cropnya too much gitu. Ini basicnya udah ada stabilisasinya, jadi buat rekam ya, kan lu nanya gua nih, misal gue lebih milih ini. Nah, kalau buat dipakai daily, gue juga lebih milih ini. Karena gini, WhatsApp sekarang beserta historinya, chat-chat masuknya itu udah berat anjir. Kayak itu bukan kayak chat buat balas teks aja. Di situ ada video, ada buka gambar, kirim file. Nah, handphone ini agak sedikit berat melakukannya. Handphone ini masih lebih lanjai. Jadi kalau budget lu pas-pasan, coba lu pikir lagi kalau beli Android yang memang dikasih layar bagus, tapi takutnya nggak cocok sama ya kebutuhan kalian. Nah, kalau lu ada di bidang itu, lu butuh performa bagus, lu butuh yang oke banget dipakai 1 tahun ke depan, dan mungkin ya kerjaan lu bakal ada di HP juga. Saran gue ambil merek-merek dari Poco ya. Ini bukan endorse, tapi dari beberapa review yang udah gue tes memang karakternya seperti itu. Gue bicara budget murah ya, gue bicara budget, bang Samsung ini enggak, gue bicara kasta 1 jutaan atau under 1 juta. Kalau kalian butuh kenyamanan, hanya sekedar beli, ya butuh buat HP kedua ketiga, nggak ada salahnya pilih dari Samsung karena layarnya memang seenak itu. Dan gue banyak dibully ketika gue bilang layar Samsung ini lebih nyaman dibandingkan layar si iPhone 11 maupun XR. Tapi ya real, itu kenyataan. Ya meskipun nggak masuk di logika juga anjir, kayak gue ngebandingin Android murah dengan si iPhone. Tapi gue suka keributan cuy. Nah ya udah, ini yang bisa gue gambarin ke kalian ya. Ini gue sebenarnya udah sering banget bahas per Samsungan, per Poco-Pocoan. Cuma menurut gue di tahun 2025 kayaknya banyak banget HP-HP yang harganya makin down. Dan gue buat video ini biar kalian nggak salah pilih. Ingat, kalau budget 1 jutaan butuh performa ya. Performa nggak bisa lo dapat all package, performa bagus, layar bagus, bening banget, nggak bisa. Lo harus pilih salah satunya ya. Harus pilih salah satunya. Tapi beda cerita kalau budget lo 3 juta, 4 juta ke atas. Video ini nggak relate. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Peace.